Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan gerbang logika. Pengertian gerbang logika. Jenis-jenis gerbang logika dalam bahasa Inggris disebut juga logic gate, adalah dasar pembentuk sistem elektronik yang digital yang berfungsi mengubah satu atau beberapa input atau masukan menjadi sebuah sinyal output atau keluaran logis. Gerbang logika beroperasi berdasarkan sistem bilangan biner, yaitu bilangan yang hanya memiliki dua kode. Simbol diyakini 0 dan 1 dengan menggunakan teori aljabar boolean. Gerbang logika yang diterapkan dalam sistem elektronika digital pada dasarnya menggunakan komponen-komponen elektronik seperti IC, dioda, transistor, relay optik maupun elemen mekanikal lainnya. Selanjutnya, ada 7 jenis gerbang logika dasar membentuk sebuah sistem elektronik digital. Yang pertama adalah AND yang simbolnya seperti ini, kemudian OR, selanjutnya NOT, berikutnya adalah NOR, selanjutnya ada NAND, dan ada exclusive OR, lambangnya seperti ini, dan ada exclusive NOR, lambangnya seperti ini. Tabel yang berisikan kombinasi variabel atau masukan menghasilkan output keluaran logis disebut dengan tabel kebenaran atau truth table. Input dan output gerbang logika hanya memiliki dua level. Kedua level tersebut pada umumnya dilambangkan dengan high tinggi dan low rendah, dan true dan false yang seumpama on dan off yang hanya angka 1 dan 0. Baiklah, sekarang penjelasan gerbang N. Gerbang N, simbol gerbangnya seperti ini. Sebelum memasuki tabel kebenaran dan uji coba pada sistem kelistrikan, saya akan menarik definisi gerbang N terlebih dahulu. Gerbang N memerlukan dua inputan untuk menghasilkan hanya satu keluaran, yaitu output. Gerbang N akan menghasilkan keluaran logika 1 jika masukannya inputannya bernilai 1, dan akan menghasilkan keluaran output 0 jika salah satu dimasukkan inputnya bernilai logika 0. Simbol yang menandakan operasi gerbang logika N adalah tanda titik, atau kita bisa disebut juga dengan perkalian. Maka jika inputannya nol, maka akan menghasilkan 0. Lantas juga perkalian, apabila jika masukannya 1, maka akan keluarnya dimasukkan 1 lagi, maka hasilnya adalah 1. Atau bisa ditarik kesimpulan dalam model matematisnya itu perkalian, memasukkan inputan 1 dan inputan kedua. Lalu kita cek tabel kebenarannya. Apabila di sini dimasukkan 0, di sini 0, maka di sini berupa 0 lagi. Yang ini jika 0 dikali 1 sama dengan 0.
Berikutnya 1 dikali 0 sama dengan outputnya 0. Selanjutnya jika 1 dikali 1, maka outputnya adalah 1. Atau kita bisa jelaskan dalam sebuah rangkaian listrik, yaitu ini berupa tegangan. Kita masukkan 5 volt. Lalu kita tambahkan switch atau saklar 1. Berikutnya saklar 2. Maka ini adalah outputnya atau lampu. Definisi gerbang logika: apabila outputnya di sininya 0, maka dia akan terangkat seperti ini. Walau yang ini jika saat X-nya adalah 0, maka di sini akan seperti ini. Yang Y apabila terangkat 0 lagi, maka Z-nya juga seperti ini. Jadi Z-nya lampu tidak menyala. Selanjutnya inputan 1 kita masukkan 0, tidak terhubung, walaupun di sininya kita masukkan 1 atau terhubung, maka di sini tetap tidak menyala karena di sininya tidak tersambung. Lalu berikutnya, apabila inputan 1 kita masukkan 1 adalah terhubung, inputan keduanya, maka outputnya tidak menyala karena saklar keduanya tidak 1. Berikutnya, apabila di sininya 1 dan di sininya 1, ini terhubung dan di sini terhubung, maka arusnya akan langsung ke sini, akan terhubung. Itu adalah gerbang N. Selanjutnya saya akan menjelaskan sebuah gerbang logika, yaitu gerbang OR. Gerbang OR definisi adalah gerbang OR memerlukan 2 atau bisa lebih sih untuk menghasilkan hanya keluaran, yaitu hanya satu keluaran, itu output. Gerbang OR akan menghasilkan keluaran output jika salah satunya adalah 1. Maka semua input harus bernilai logika 0. Simbol yang menandakan operasi logika 0 adalah, atau model matematisnya adalah tambah. Jadi apabila salah satunya ada angka 1, maka outputnya 1. Baik, kita ke model kelistrikannya. Jika seperti biasa, apabila 1 maka akan terhubung. Kita coba tabel kebenaran yang pertama, kita uji. Apabila kita masukkan inputan angka 0 dan inputan kedua kita masukkan 0 lagi, maka outputnya juga 0, maka tidak terhubung, lampu tidak akan menyala. Selanjutnya inputan yang kedua, apabila kita masukkan 0, inputan keduanya kita masukkan 1, maka lampu akan menyala karena dari arus ini akan mengalir ke sini dan membuat lampu ini menyala.
Selanjutnya inputan yang ketiga, kita masukkan X nya 1, Y nya 0, lampu inputannya masih 1 atau tetap menyala karena masih tetap terhubung dengan sumber arus karena melalui sini. Selanjutnya apabila jika inputan 1 atau X nya 1, maka terhubung inputan keduanya Y nya juga terhubung, maka lampu tersebut akan menyala. Berikutnya saya akan menjelaskan materi yang terakhir, yaitu simbol gerbang logika NOT. Simbol pengertian gerbang logika. Gerbang logika NOT hanya memerlukan sebuah masukan input yang menghasilkan keluaran atau output. Gerbang NOT disebut juga dengan inverter atau pembalik. Berarti gerbang NOT bisa tarik kesimpulan adalah kebalikannya dari outputan. Bisa tarik kesimpulan bahwa yang kita input adalah berbanding terbalik dengan outputnya, atau model matematisnya adalah Z aksen. Baik, mari kita coba. Dalam tabel kebenarannya bisa disimpulkan bahwa jika inputannya X nya 0, maka kebalikannya dari 0 adalah Z nya, outputannya adalah 1. Tabel kebenaran kedua, jika kita masukkan 1, maka kebalikannya adalah 0. Maka kita coba di rangkaian listrik. Apabila kita masukkan 0, maka akan 1 kan. Berarti di sini kita masukkan 1, maka kita masukkan 0, maka di sini akan terhubung. Karena 1 outputnya terhubung. Apabila kita masukkan 1, maka kebalikan dari 1 adalah 0, maka di sini akan terhubung. Saat inputannya otomatis 0, maka harus mengalir ke lampu sehingga outputnya nyala, yang pertama tadi. Untuk yang kedua, namun apabila inputannya 1, kebalikannya 1 adalah 0, maka akan terhubung seperti ini, maka akan terjadi short circuit atau arus akan lari ke bawah ke sini, bukan melainkan ke sini, maka akan terjadi short. Kenapa ke bawah bukan ke sini? Karena kita bisa analogikan seperti jalan tol, akan lebih mudah memilih jalan yang sepi ketimbang jalan yang banyak hambatan. Bisa kita itu kan, hambatan di sini adalah hambatan yaitu lampu. Walaupun di sini ada 0, sekian 0, mili, masih akan lebih banyak akan mengalir ke bawah, harusnya akan terjadi short circuit. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin di video berikutnya agar bisa lebih sempurna lagi, karena ini baru video yang pertama saya. Apabila ada salah kata atau kurang berkenan, agar bisa dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.